يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حضور الحادث العالم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Akhyar, masih dalam pembahasan yaitu mengenai cara ataupun hukum menyamak kulit ya. Itu pada halaman 13 kalau yang megang buku ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat ataupun mempelajari tentang adanya beberapa dalil ataupun argumen yang menjelaskan tentang diperbolehkannya kita menyamak kulit bangkai yang akan kita ambil manfaat dari kulit bangkai tersebut. Ya, sekarang kita lihat dalil yang pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang bagaimana diperbolehkannya kita mengambil kulit bangkai untuk kita manfaatkan Di sini ada satu hadis Nabi katakan, "Lau akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun." Nabi bersabda, bagaimana seandainya kalian ambil kulitnya? Jadi dalam kisah ini saat itu para sahabat sedang, kalau bahasa kitanya itu nyeret lagi narik seekor bangkai Kalau riwayat mengatakan sini kambing domba tuh. Saat para sahabat menarik bangkai domba yang sedang ditarik oleh para sahabat Nabi melihat apa kata Nabi? Lau akhadtum ihabaha. Bagaimana kalau kamu ambil itu kulitnya? Setelah mereka atau para sahabat mendengar apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat berkata, faqalu innaha maitatun. Mereka berkata, sesungguhnya ini adalah seekor bangkai, kata para sahabat. Itu kan sahabat ketika itu mereka belum belum tahu yang selama ini mereka pahami kalau namanya udah bangkai diapain? Dibuang ataupun dikubur gitu. Ternyata saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, mereka menjawab, ini seekor bangkai ya Rasul. Tuh. Makanya kata Nabi, ambil kulitnya. Kan belum tahu bagaimana caranya tuh. Mengambil kulit bangkai yang bisa dimanfaatkan kemanfaatannya nanti. Tuh. Maka Nabi katakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhirahu al-ma' wal qarz. Cara kamu menyamak kulit bangkai itu dengan diapain? Disucikan menggunakan air, wal qarz, dan juga menggunakan apa? Al qarz itu kalau kita bilang kemarin daun salam.
ya, daun-daun yang agak keset itu kan, ya, yang bisa diapain? Digunakan untuk menyamak kulit bangkai. Ya, ini kita lagi bicara kulit bangkai ya, bukan kulit yang hasil disembelih secara ya syar'i. Ya, kalau kulit habis ngorban nggak perlu disamak lagi. Ya, cukup diapain? Jadi ya dikeringin aja, dijemur sudah cukup. Ya, ini yang kita lagi bicarain adalah kulit bangkai yang mana ada hewan kebo contohnya mati. Ya, itu kan kalau dibuang tuh semuanya sayang-sayang. Ya, bisa diambil manfaatnya tuh. Kulitnya diapain? Ya harus disamak nih. Ya, makanya Nabi caranya itu ngajarin, ya, bisa disucikan itu kulit bangkai dengan menggunakan air dan juga dengan apa? Menggunakan daun salam. Tuh, ya, nanti. Tuh. Baik. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu hasanun. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dubigal ihabu faqad tahura rawahu Muslim. Ya, setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara menyamak kulit bangkai tadi, ya, tuh, ya, kalau namanya Nabi yang ngomong kepada para sahabat, nggak ada yang berani menentang, ya. Mereka hanya mengatakan sam'an wa ta'atan. Ya, dengar dan apain? Langsung melaksanain. Ya, nggak kayak orang kita kan. Ya, ada seorang ulama ngomong gini gini gini. Gimana tuh? Dalilnya mana? Ya, emang boleh tuh. Banyak cara-cara itu. Ya. Tapi ketaatan para sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya apa yang ya diomongin, yang dibicarain sama Nabi, itu langsung dikerjain sama sahabat. Kenapa? Karena para sahabat yakin itu bukan sekedar omongan mulut yang keluar dari mulutnya Nabi, tapi mereka yakin apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuh. Ya, jadi semua omongan ataupun kata-kata yang keluar dari mulut itu melainkan apa? Wahyu, bukan dari apa? Keinginan nafsu atau kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi merupakan wahyu. Makanya kan diibaratkan ya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Al-Quran yamshi 'alal ardh. Ya, Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi ini, ya kan tuh. Jadi kalau para sahabat pengen melihat gimana Al-Quran, itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua omongan, kata-kata, kalimat yang keluar dari mulut Nabi itu apa? Al-Quran ataupun wahyu, ya, itu Allah yang mengatakan, ya. Baik. Nah, Nabi katakan, kata Nabi, idza dubigal ihabu faqad tahura. Ya, apabila kulit bangkai itu sudah disamak, maka akan menjadi apa? Suci itu kulit bangkai. Tapi syaratnya disamak dulu, dibersihin. Ya, tuh bekas-bekas atau sisa-sisa daging yang masih menempel di kulit bangkai itu harus diapain? Dibuangin dulu. Jangan habis dibuangin, dikumpulin, kemudian dibikin semur. Jangan. Ya, nanti ada pendapatnya tuh. Ada yang mengatakan boleh dimakan kalau itu hewan yang asli memang boleh dimakan dagingnya. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan nggak boleh, tetap itu hukumnya haram. Yang hanya diperbolehkan hanya apa? Memanfaatkan fungsi atau kulit yang akan kita ambil manfaatnya. Ya, tadi nanti ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh aja tuh. Ya, sisa-sisa daging yang masih nempel di kulit itu ya diapain? Dimakan. Tapi tadi saya katakan pendapat kedua, Al-Imam Nawawi mengatakan nggak boleh, tetap hukumnya apa? Haram untuk dikonsumsi ya atau dimakan ya. Baik. Summa idza dubigol jil tahura zahiru qat'an.
Tuh. Bahkan di sini Al-Imam Taqiyuddin menjelaskan apabila tuh kulit bangkai sudah disamak, maka apa? Kulit tersebut akan menjadi suci tanpa ada perbedaan di antara para ulama yang empat. Ya, mereka sudah ittifaq, ya, sepakat. Pokoknya kulit bangkai apabila sudah disamak maka menjadi suci zahiruhu qat'an. Ya, baik yang kelihatan tuh, ya. Wa kadza batinuhu 'alal masyhur al-jadid. Ya, bahkan yang enggak kelihatan juga itu menjadi apa? Suci juga. Bukan yang kelihatan aja yang suci, tapi yang enggak kelihatan pun dihukumkan sudah menjadi apa? Suci. Tuh, itu keterangan dari ya Al-Imam Taqiyuddin. Ya. Wa yusalli alaihi wa fihi. Ya. Bahkan tuh kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan untuk sholat sebagai apa? Sejadah. Dulu banyak ya. Jubulan banyak. Jubulan saya belum ada. Hampir sholat tuh ada tuh. Pokoknya kalau yang kambingnya gede, wah udah, buat sajadah katanya. Oh gitu ya. Tuh, kata Ustaz Amin dulu ada. Ya sekarang kalau ada keren tuh musola pakai sejadah dari kulit bangkai. Ya. Yang masih banyak sekarang buat beduk ya. Iya. Kalau beduk banyak ya. Oh, dulu termasuk banyak juga ya sejadah dari kulit itu. Emang nggak punya duit apa emang pengen keren gitu? Oh iya. Sekarang kan produk sejadah udah banyak, ada sejadah Turki, sejadah Mesir ya. Yang belum ada sejadah buatan Pancoran belum ada. Hah? Belum dibikin ya. Tuh, jadi boleh. Tuh, kulit bangkai yang sudah disamak diapain? Digunakan untuk kita jadiin sebagai sejadah saat kita sholat, iya kan? Itu syaratnya udah diapain? Udah disamak tuh, ya. Baik. Wa yusta'malu fil asya al-yabisah war-ratbah. Ya. Nah, kulit bangkai itu ya bisa digunakan juga pada hal-hal yang sifatnya apa tuh? Al-yabisah. Apa itu al-yabis? Yang yabis, ya, yang kering. Ya, war-ratbah ataupun yang apa? Yang basah. Wa yajuzu bai'uhu. Bahkan kulit yang udah disamak itu boleh dijual belikan. Ya, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau belum disamak itu kan benda masih najis. Menjual beli sesuatu yang najis hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Ya. Tapi ketika tuh kulit bangkai sudah disamak, bolehlah dijual. Ya, mau jual di mana terserah. Ya, mau jual di Gang Tabak tuh pasar kaget boleh. Ya, di Ariat juga juga boleh. Ya, itu. Ini ya bisa kita apain? Kita gunain atau kita manfaatin untuk apa? Untuk kita jadiin sejadah, satu. Yang kedua, kita gunakan untuk apa? Jadiin barang yang akan kita jual beli. Ya. Tuh. Apalagi yang diperbolehkan? Ya. Wa yajuzu wa hibbatuhu. Dijadiin sebagai barang hibbah. Ya, sebagai barang untuk hadiahkan kepada seorang. Ya, ada orang tua lagi kurang sehat, lagi sakit lagi tuh, dihibahin ke anaknya, tong. Ya, abah mau hibahin sesuatu sama lu nih. Ya, dipikir barang berharga banget kali, ada emas, ada apa gitu dihibahin. Apaan beh? Tuh ada kulit bangkai yang pernah abek samak buat tuh abek hibahin. Boleh enggak? Boleh. Ya, kan boleh jadi sebagai untuk barang hibah. Ya, tuh. Anaknya bilang kirain apaan kali, coba kulit dihibahin. Ya. Bisa jadi barang berharga itu kan, bisa aja. Tuh. Ya, hibah. Boleh. Wal wasiyatu bihi. Ya, ataupun dijadikan sebagai apa? Barang untuk wasiat. Ya. Wasiat
kepada anaknya, ya, nakku, ya, nanti kalau abah ya pendek umur, abah wasiat itu kulit-kulit yang abah pernah samak dulu tuh nanti diapain? Disedekahin aja ke musola al-ghufran katanya. Kan wasiat tuh, boleh gak? Boleh. Buat apaan? Terserah dia, mau jadiin beduk juga boleh. Ya, dibuat bikinin buat sejadah juga boleh, kembali ke zaman jadul dulu. Ya, boleh gak? Boleh banget. Ya, karena ini ada apanya? Ada hukumnya. Ya, bukan hanya sekedar kita ngapain? Ikut-ikutan, tapi ada dasarnya. Dari mana? Dari kitab fikih yang kita pelajari ini. Ya, tuh. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan doang. Ya, tapi ada apanya? Ada dasar atau ada perintahnya. Ya, dari siapa? Ya, dari Nabi. Ya, bukan dari siapa-siapa, ya, tapi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi? Ya, apakah boleh ya kulit yang udah disamak itu ya yang dihasilkan dari hewan yang boleh dimakan itu kita boleh makan juga apa enggak? Ya, tentunya dibikinin jadi kikil gitu kan. Kulit kan biasa jadiin apa? Kikil. Ya kan? Kan enak banget tuh, tumis kikil pakai tempe, mie kacang panjang, enak banget tuh. Ya. Oh, makannya pakai nasi ya, pandan wangi, hangat-hangat. Wah, udah nggak kelihatan mertua lewat sudah tuh. Ya, mertua lewat. Ya. Saking nikmatnya. Guru kita lewat. Nggak kelihatan saking apa khusyuknya menikmati tumis kikil dicampur tempe dan kacang panjang. Ya. Boleh gak dimakan tuh? Ya. Ini hewan yang asalnya memang hewan yang boleh dimakan. Kan ada kulit bangkai yang memang asalnya tuh dagingnya nggak boleh dimakan. Kayak kulit buaya, boleh gak kita makan dagingnya? Jangan. Ular nggak boleh. Ya. Orang sekarang jangankan ular, orang aja dagingnya dimakan. Ya, saking itu lebih dari kanibal tuh orang kayak gitu tuh. Kenapa? Ya, jadi ya tuh nggak apa namanya udah nggak masuk akal orang-orang sekarang apaan aja dimakan. Ya, apalagi orang Indonesia. Ya, apaan aja itu kalau bisa dimakan diembat sama dia. Hah? Semen dimakan. Ya, gula batu dimakan. Ya, pada dimakan itu. Saya aja orang Betawi banyak namanya buah-buahan yang saya nggak tahu namanya, ya buah apaan ya, tahu-tahu boleh dimakan, ya kan? Yang kayak kelengkeng itu apa namanya? Kayak kelengkeng cuma bijinya agak gede kita makan. Hah? Petoa. Ya. Ya, petoa tuh saya lagi jalan menuju Solo kemarin pengen hadir haul. Ya, dari pihak bis apa namanya itu bis PO Haryanto masih buah-buahan. Saya bilang buah apa ini? Ya, tahu disebutin namanya. Ini petoa Pak katanya. Petoa apa? Ya, di Indonesia apa yang dimakan orang nih kasih yang lain nggak beda buat binatang atau apa gitu ya. Ya, mungkin sejarahnya tuh asbabul wurudnya tuh dia nemu di hutan kali ya. Oh iya, gimana? Irian. Iya, apalagi dari Irian tuh. Ya, digigit pletek tuh mau makan. Enak, oh udah dijual dah. Ya kan? Kan begitu orang kita tuh. Ya, yang kesian pohon kelapa apa anaknya diambil semuanya. Batoknya aja diambil, ya. Belum jadi tua itu daunnya diambil. Buat apa? Nah, kalau bahasa sekarang itu pohon kelapa yang dimutilasi gitu ya. Jadi apaannya aja diapain? Ya, diambil. Enggak kebagian lo binatang. Disikat sama siapa? Orang semua itu, ya. Lidinya udah kering, udah daunnya muda diambil, dijemur, dibikin apaan? Sapu lidi. Nah, buat gua lagi digebuk kata binatang tuh. Ya, manfaatnya gua dikasih, yang ada gua kena sialnya doang.
kumpulin jadi dibuat gebuk gue dan ternyata bener ya. Kalau ikan ditutupin sama pendaringan diangkat digebuk kucing pakai apaan? Kepuli itu kan. Ya, manusia kerjaannya itu ya baik ya boleh apa enggak. Nah di sini tadi saya sudah katakan rajah ar-Rafi'i al-jawaz ya. Imam Rafi'i mengatakan ya kulit bangkai yang sudah disamak itu kalau mau dimakan asalkan itu berasal dari hewan yang boleh dimakan boleh juga dimakan itu kulitnya meskipun dia sudah menjadi bangkai tapi syaratnya harus diapain sudah disamak terlebih dahulu dibersihkan terlebih dahulu dicuci terlebih dahulu ya itu boleh menurut Imam siapa Ar-Rafi'i pendapat yang pertama warajjaha an-Nawawi at-tahrim ya Al-Imam An-Nawawi mengatakan tetap kalau namanya itu kulit bangkai meskipun sudah disamak ya berasal dari hewan yang boleh dimakan dagingnya juga nggak boleh diapain nggak boleh dimakan haram hukumnya kata Imam Nawawi ya beda pendapat dengan Imam Ar-Rafi'i ya nah kita mau pakai yang mana nih Rafi'i aja dah yang gampang sayang kalau bahasa kita kan ya boleh gak ya boleh dah ya itu daripada apa tuh nggak ada yang dimakan tuh daging kan gitu di kulitnya dah kalau kita udah samak kita apain kita olah dah tuh tadi itu kalau nggak bikin sate kikil kenapa sate kikil ya kan yang dijual abang-abang pinggir jalan tuh sate kikil jual itu ya 1.000 perak pak satu 1.000 enak kan lumayan kuahnya kuah Padang lagi ya kuah sate Padang oh kalau cerita makanan apalagi pagi-pagi begini ada bikin perut apa itu Pedas nyengir. Pedas nyengir. pedas nyengir bahasa gitu ya tuh ya jadi ya ada dua pendapat kita mau ambil yang mana ya dua-duanya rajih ya masing-masing punya pendapat tuh kecuali kalau mereka ittifaq sepakat nggak boleh dimakan ya udah nggak boleh kita makan ya ini kan berarti ada dua pilihan ya kita lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ya ketika dihadapkan dengan ada dua pilihan ya Nabi katakan ma khuyyira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma kata beliau ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan dengan suatu pilihan tidaklah Nabi melakukan sesuatu kecuali ngapain mengambil yang atau memilih yang paling gampang paling mudah ya itu ngapain kita nyari yang apa yang susah-susah ya apalagi duit lagi susah sekarang ada kulit bangkai dan samak embat aja boleh gak ya boleh potong bawa pulang kasih bininya ini gue bawa daging katanya berapa kilo lu timbang sendiri banyak banget bang ya lu kan tahu laki lu siapa lu hebat tadi begitu dibuka kulit dalamnya kata lu daging memang bukan daging juga kan cuma dalam bentuk kulit nah ya laki mana mau kalah sama bini ya banyak aja alasan itu ya boleh jadi kita jangan mencari sesuatu yang susah ya hidup aja kita jangan disusah-susahin hidup tuh gampangin aja ya punya duit senang nggak punya duit minjem saya repot amat ya punya duit senang nggak punya duit minjem ya kayak Alinuddin duit itu banyak boleh nggak boleh ya iya duit saya sama kayak Alinuddin nggak laku duit saya ya saya terakhir dah kalau udah nggak ada kayak Alinuddin baru ke rumah saya boleh saya kasih ya datang aja nggak apa-apa kalau ya cepet 2 cepet mau saya kasih dah nggak usah minjem dia Ustaz Musonib gampang gitu mah cincai kalau orang gitu dulu bilang ya cincai bahasa gitu tuh baik wa yakunu dibag bil asya'i al hirrifah
Ya, tuh. Penyamakan akan ya menjadi benar ya atau menjadi bisa kapan ya wa yakunu bil asya'i al hirrifah apabila saat menyamak itu menggunakan apa? Menggunakan benda yang apa tuh? Al hirrifah. Hirrifah kalau bahasa kita itu apa ya? Eh, yang sepet ya. Apaan ya buah kalau sepet gimana tuh? Buah apa contohnya kalau belum matang sepet? Tahu. Tahu. Mantap banget sepetnya. Ya, tahu. Kemudian pisang juga kan? Ya, pisang belum matang gitu. Sepet rasanya itu. Ya, itu menggunakan apa? Ya, benda-benda ya yang apa? Al-hirrifah, yang sepet kalau bahasa kita itu. Ya. Bisa juga dikatakan ada yang pahit. Hirif itu. Ya, boleh dua dah. Boleh sepet, boleh pahit. Tuh. Ya, tuh. Kasyabbu. Apa itu syab? Seperti asyab itu adalah kalau kita artiin itu tawas. Tahu gak tawas? Ya, tawas itu. Itu bisa tuh digunain untuk ngapain? Menyamak kulit bangkai. Ya, menyamak kulit bangkai. Kemarin maaf saya lupa. Ada yang nanya, Ustaz, kalau bangkai manusia kulitnya bisa disamak gak katanya? Dia bilang PA lu, saya bilang. Ya. Kulit manusia bangkai belum samak tuh, mau diapain? Kesega amat kulit orang mau disamak. Ya, ada yang nanya tuh. Orang nanya benar apa ngeledek nggak tahu deh ya. Saya bilang PA berani ya, PA inti saya bilang. Hah? Udah ragu-ragu ya? Ada juga kan. Apa tuh? Iya, kulit manusia yang diambil kulitnya buat keperluan sesuatu. Ada ya? Ada. Oh, ada benar kan? Ada. Ada ya? Buat apaan kira-kira itu? Ya, tahu kan? Buat merubah wajah. Oh, buat jadiin skincare. Hati-hati berarti itu bini kita jangan pakai skincare sembarangan. Ya. Sekarang seorang owner skincare lagi ditanyain sama itu tuh penyidik sekarang itu. Ya, pendapatannya luar biasa itu, miliaran Pak. Kita aja dagang udah belasan tahun nggak dapat miliaran. Ya, tuh, kenapa? Produknya itu produk bohong semua katanya. Ya, jadi iklan-iklan yang kita dengar di TV itu pakai skincare ini wajah jadi nenek-nenek jadi cakep, bohong gitu Pak. Ya, nenek-nenek jadi cakep. Hah? Ya, itu bisa-bisanya orang aja itu. Ya, tadi celidik ternyata ini penipuan semua. Akhirnya diapain? Tangkap udah. Cakepin muka kita, banyakin wudhu aja udah. Ya, tuh. Nanti kan di hari kiamat itu yang mukanya bercahaya bukan karena pakai skincare, tapi karena apa? Wudhu, min asaril wudhu kata Nabi itu. Ya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin kata Nabi itu. Ya, umatku nanti semua dibangkit ketika dikumpulkan di padang mahsyar muka mereka apa? Kalau bahasa di Abdullah Syafi'i, muka mereka bercahaya katanya. Ya, bercahaya enggak ada haknya, cahaya. Ya, kenapa? Min asaril wudu. Karena tuh orang sering ngapain? Wudu. Coba kalau orang enggak pernah wudu, mukanya kayak pantat penggorengan, hitam legem kalau bahasa Abdullah Syafi'i. Ya. Tuh, udah wudu yang banyak udah. Batal wudu lagi. Orang kita kan apa sih? Males. Ya. Kok kenapa orang bisa menjaga apa tuh? Make up-nya, dia rela menjaga make up-nya ketimbang menjaga apa? Wudu. Kan kebanyakan orang begitu sekarang. Ya. Kok lu nggak sholat baru di make up sayang-sayang nih katanya. Ntar aneh jamak aja. Jamak dari mana? Ya, main gampangin dia berijtihad aja bikin fatwa sendiri. Ya. Darurat kan lagi jadi nanten Ustaz katanya. Nanten. Wudu lu nggak bisa jagain, make up lu jagain banget. Padahal make up bisa diapain? Bisa dipoles lagi, dibeli. Wudu emang bisa dibeli? Agak gampang wudu itu. Meskipun nggak dibeli tapi orang apa ya? Anggap remeh.
Ya, silah tuh wudu itu silah menjatahnya orang yang beriman ya. Tuh. Baik. Jadi ya apa namanya itu ya menggunakan tawas ya. Wasyasu. Apa itu syasu? Syasu itu kalau kita bilang itu apa sih? Biji pala. Ya, biji pala kan keset gak? Cobain aja oles-olesin gosok-gosokin di muka kita pasti bopeng lah muka kita. Yang muda ya, yang udah kejemur apalagi itu tuh. Biji pala diketok aja di ngelawan tuh biji pala yang udah dijemur itu. Ya, tuh. Kemudian dengan menggunakan apalagi itu wal qariz. Ya, al qariz itu apa tuh? Tadi daun apa? Daun salam. Ya. Daun salam jangan dipakai buat nyemur doang. Ya, ternyata nih daun salam udah ada zaman apa? Zaman Nabi udah ada. Kita nggak tahu aja. Ya, orang kita daun salam buat jamur doang, bikin semur. Serasem pakai daun salam nggak? Oke. Pakai. Iya. Oh, ikan nasi uduk, iya kan? Nasi uduk. Seulam aja pakai daun salam. Ya. Orang punya darah tinggi, daun salamnya diapain? Direbus. Orang India, orang kita tuh ada aja kerjaannya itu. Ya. Kreatif. Orang kita kan akalnya banyak. Ajar. Ya, apaan aja dia bisa. Baik. Wa qusyurur rumman. Ya, dengan menggunakan kulit apa? Kulit delime. Ya. Coba Bapak iseng-iseng jangan makan delimenya aja, Pak. Kulitnya makan dong kali-kali. Dicobain kan pengen tahu. Boleh gak? Oh, halal itu kulit delime. Ya. Kulit ganja lo makan, kulit delime lo kagak cobain. Ya, dan ganja dimakan dikunyah. Ya, coba sekali-kali kunyah kulit delime kayak kita lagi ngunyah daun sirih. Pasti sepet dah tuh, pahit bahkan itu. Apalagi delime yang udah tua. Tuh, ya. Baik. Wal absu. Apa cal absu? Ya. Al absu itu sama nih jenis kayu-kayuan juga, tapi yang keset-keset itu. Ya. Nah, ini apa? Ya, benda-benda yang bisa digunain untuk ngapain? Menyamak kulit bangkai. Sebenarnya masih banyak. Ya, ini yang gampang dicari aja dan nih. Ya, Imam Taqiyuddin naruhin yang gampang dicari aja. Jangan yang susah. Kalau susah jangankan mau nanti. Ya, ada aja kadang malas. Apalagi orang banyak duit bangkai kubur. Ya. Ya, amat udah jadi bangkai lo ambil juga kulitnya tuh. Ya. Banyak duit lain kalau mau kan. Ya, emang gitu. Ya, lain lagi ceritanya dah. Baik. Wa yahsulud dibag bil asya al mutanajjis wan najas. Ya, tuh. Pelaksanaan ya, penyamakan kulit itu bisa juga menggunakan sesuatu yang najis atau yang terkena najis. Ya. Jadi bukan saja dengan benda yang suci, tapi menggunakan benda yang najis atau sudah terkena najis juga boleh. Ya, seperti apa? Nih, di sini dibilang kazukil hammam. Seperti tai burung dara. Tai dibuat bersihin. Ya, udah pernah nyoba? Ya. Menggunakan kotoran atau tai burung merpati atau burung dara. Ya. Ini biasanya tainya udah kering. Ya, kalau yang masih basah ribet juga itu. Ya kan bisa belepotan malah yang udah kering. Ya. Ambil kemudian polesin aja, sok. Pakai tai burung dara. Masih banyak sekarang orang pada miara burung dara ya. Banyak kan? Ya. Baik. Al-asah ya, menurut apa? Menurut ya pendapat yang sahih.
Wala yakfi at-tajmid biturab wasyams 'ala sahih, enggak cukup ya. Dengan apa? Dijemur doang di matahari enggak cukup. Ya, tapi harus diapain? Dibersihin dulu, digosok. Setelah itu mungkin baru diapain? Dijemur di terik matahari ya. Wa yajibu ghusluhu ba'da dibag indigo binajas qat'an. Tapi kalau kita menyamak tuh kulit dengan menggunakan bahan atau benda yang najis atau sudah terkena najis, wajib dicuci lagi. Ya. Wajib cuci lagi. Kalau pakai yang tadi itu udah cukup dah tuh. Pakai air, pakai daun salam, pakai kulit delima, pakai tawas, ya. Itu kan benda-benda yang jelas suci. Tapi kalau dia terkena najis masih boleh dipakai. Tapi ketika sudah selesai, ya, jika kita menggunakan benda yang najis atau sudah terkena najis harus diapain? Dicuci kembali dengan menggunakan apa cucinya? Air. Nyuci pakai air, mana nyuci pakai debu. Ya, orang nyuci itu pakai air. Ya, tuh. Wa kaza indubigo bizahiri alal asah. Ya, demikian juga apabila disamak ya bitohirin al asah ya dengan menggunakan benda yang suci juga harus diapain? Dicuci juga. Ya, buat apa? Buat kalau bahasa kita tuh menetralisir ataupun lebih yakin lagi kalau nih kulit bangkai udah benar-benar apa ya? Benar-benar bersih atau suci. Ya. Tadi kan kalau udah benar bersih, suci, boleh kita apain? Boleh kita makan kalau kata Imam Rafi'i. Ya kan? Imam Nawawi kan bilang enggak boleh. Ya, tuh. Wa yu'tabar fi kaunihi saran madbuqan salasata amurin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan, kemudian kita ajarin kepada saudara-saudara kita yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.